Ini kita udah di puncak, Diki. Lu nggak inget kita jalan dari pagi hingga sore tuh berapa jam? Ingat, kita udah di puncak. Halo para pecinta kisah horor di luar sana. Berjumpa kembali dengan saya, kurator dari kanal Swarna Lokaya. Kali ini kita akan membacakan kisah dari akun Twitter @penjahatklausa yang berjudul Kampung Gaib. Untuk para pendengar yang mau membaca kisah ini secara langsung, saya juga menampilkan link pada kolom deskripsi. Dan silakan follow akun penulis. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, saya mohon dukungan dari para pendengar untuk klik subscribe, like, and share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar para pendengar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Swarna Lokaya. Untuk para pendengar yang sudah memberikan dukungan, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan semoga Tuhan juga melancarkan setiap usaha dari para pendengar. Mari kita mulai tenggelam dalam kisah ini. Kisah dimulai. Perkuliahan semester 2 telah usai. Dan untuk mengisi libur panjangnya, Diki, Rido, Laras, dan Meli berencana mengadakan acara camp ke puncak Gunung Lawu. Memang sudah jauh hari mereka berencana untuk pergi ke sana karena penasaran dengan warung Boyem yang berada di atas gunung. Diki pacarnya Laras dan Rido pacarnya Meli. Dua pasangan kekasih itu sama-sama suka touring ke tempat yang masih asri untuk sekedar melepas penat. Suka tantangan dan suka dengan suasana baru. Ya, itulah mereka. Terlihat mereka berempat lagi sibuk memasukkan barang bawaan ke dalam bagasi mobil. Sesaat setelah beres packing semua barang, akhirnya mobil melaju kencang membawa keempat muda-mudi itu menuju ke tempat yang mereka idam-idamkan sejak dulu. Mereka start dari Semarang, dan 5 jam perjalanan mereka tiba di suatu desa di kaki gunung. Mobil pun berhenti. Mereka rencananya mau bertemu kepala desa untuk menitipkan mobilnya, karena mobil gak mungkin bisa dibawa naik gunung. Dan jalan mobilnya pun cuma sampai desa itu. Sesaat mereka pada diam sambil melihat-lihat suasana desa yang tertata rapi. Rumah kayu yang saling berhadapan dengan dinding anyaman kulit bambu yang unik. Jalan kampung yang terjal berliku naik turun. Di belakang kampung terlihat hamparan sawah dan luas menyusun ke bawah di tebing berbukit, menambah kesejukan panorama alam. Sesekali terdengar suara hewan dan binatang peliharaan saling bersahutan. Hiruk pikuk kota terganti ketenangan. Begitu menyenangkan bukan suasananya. Selagi mereka merasakan suasana desa, terlihat ada seorang petani lewat. "Maaf Pak, saya mau nanya, kalau rumah Pak Kades di mana ya?" Diki bertanya. "Oh itu Den, yang pagarnya warna biru. Memangnya Aden mau ngapain?" Petani itu menjawab dan balik bertanya. "Ini Mang, kami mau menitipkan mobil kami di sini. Dan kami mau naik ke puncak gunung, mau camping." Jawab Diki. "Oh gitu. Oh ya Den, hati-hati ya kalau ke sana. Ada hutan yang dipagar dekat dengan puncak. Kalau bisa jangan ngecamp di situ ya, agak jauhan dikit," ujar petani itu. "Memang kenapa Pak? Apa puncak gunung ini angker ya Mang?"
Meli yang sedari tadi hanya mendengarkan pun bertanya, "Gak juga, Neng. Ya hanya hutan itu aja, Neng. Hutannya gak luas. Cuman sengaja dipagar sama Bapak Kuncen penjaga gunung sini. Dan memang ada larangan masuk ke situ. Saya juga gak tahu jelas apa sebabnya, Neng. Tapi yang pasti, semua warga di sini harus bilang ke setiap orang asing yang mendaki atau berkemping supaya mematuhi larangannya," tutur petani itu. Kami semua pun penasaran dan saling tatap satu sama lain dengar penjelasan petani itu. "Oh, gitu ya, Pak," kata Meli. "Iya, Neng, kalau gitu saya permisi dulu," kata petani itu dan langsung meninggalkan mereka berempat. "Oh iya, Mang, terima kasih ya sudah mengingatkan." Diki menganggukkan kepala sambil mengerutkan alisnya. "Gimana nih, Dik? Apa kita naik aja atau pulang lagi ke Semarang?" "Masa iya kita pulang lagi? Lagian tuh si bapak nakut-nakutin kita aja, bikin gak mood ngelanjutin pendakian." Rido menggerutu heran dan sedikit pesimis. "Ya kita jadi dong. Gak ada salahnya kita nurutin apa kata si bapak. Kan si bapak hanya bilang jangan memasuki hutan yang dipagar. Udahlah, jangan pada parno kalian. Mending sekarang kita temui dulu Pak Kades. Kita nitipin mobil sambil kita bahas kata si bapak tadi," kata Diki. "Ya sudah kalau begitu, gimana baiknya aja lah." Rido, Meli, dan Laras pun pada menganggukkan kepala. Dan mereka melanjutkan perjalanan menuju rumah kepala desa yang tak jauh dari tempat mereka bertemu petani tadi. Setelah sampai di rumah Pak Kades dengan rumah joglo dan halaman yang luas, mereka pun mencoba mengetuk pintu. Ternyata Pak Kades sendiri yang buka pintu. "Maaf, apa benar ini rumah Pak Kades?" Dengan nada sopan Diki bertanya. "Iya, saya sendiri. Ayo silakan masuk, kita bicara di dalam saja." Dengan ramah, Pak Kades mempersilahkan mereka masuk. "Ada apa ya? Dan kalian dari mana?" tanya Pak Kades dengan nada lemah lembut, sopan dan berwibawa. "Kami dari Semarang, Pak. Datang ke sini mau camping ke puncak Gunung Lawu. Kalau nggak keberatan, kami mau nitipin mobil kami di sini untuk beberapa hari. Apakah diperbolehkan, Pak?" kata Diki. "Oh, tidak bisa. Tidak bisa di dalam rumah maksudnya. Silakan saja. Pekarangan rumah saya luas kok. Kayaknya untuk 4 mobil juga masuk." Seraya bercanda, Pak Kades mengizinkan. "Waduh, terima kasih Pak. Kami cuma bawa 1 mobil kok Pak," jawab Diki dengan senyum. "Emangnya kalian cuma berempat? Apa yakin kalian gak takut camping hanya 4 orang?" tanya Pak Kades. "Enggak Pak, kami sudah terbiasa camping berempat kok Pak. Kemanapun, entah ke pantai ataupun ke gunung," jawab Diki. "Oh gitu. Oh ya, satu lagi. Di sana, nanti kalau sudah sampai puncak, kalian jangan mencoba masuk hutan yang dipagar. Entah apa alasannya, yang pasti itu demi keselamatan kalian. Kalau mau camping, lebih baik agak jauh dari hutan itu," tutur Pak Kades. "Iya Pak, kami sudah tahu dari Bapak Tani yang lewat tadi," jawab Diki. "Oh gitu, ya sudah. Selamat mendaki saja. Semoga kalian selamat sampai tujuan dan kembali lagi," kata Pak Kades. Akhirnya mereka pun berpamitan, berangkat menuju puncak gunung. Langkah demi langkah terayun naik turun bukit-bukit kecil, mendaki tangga alam dan bebatuan terjal dan curam. Sesekali mereka menghela nafas, berhenti sejenak dan melanjutkan kembali. Berbagai pemandangan menakjubkan terpampang di depan mata.
Suatu mahakarya Tuhan yang sangat luar biasa. Tak lupa, foto-foto epik singgah di galeri ponsel mereka masing-masing. Pos-pos pendakian dilalui. Tak terasa, perjalanan sudah memakan waktu hampir 8 jam. Dan waktu menunjukkan pukul 3:30 sore. Dan spot warung Bokyem sudah tinggal beberapa langkah lagi. Warung Bokyem Gunung Lawu. Mereka berempat pun beristirahat sejenak, sembari menikmati kopi yang bisa dibeli di warung Bokyem itu. Sesekali ngobrol dengan pendaki lain, berbagi cerita tentang pengalaman pendakian yang telah dihatamkan. Begitu menyenangkan dan menghangatkan, bukan? Tak terasa, sudah 1 jam berlalu begitu saja. Terlena dengan momen-momen menenangkan raga. Mereka berempat pun akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan kembali menuju puncak. "Kenapa tidak menginap di sini saja?" kata salah satu pendaki. "Oh enggak mas, di puncak saja," kata Diki. Akhirnya mereka berpamitan dengan para pendaki yang sedang beristirahat di warung Bokyem dan segera melanjutkan perjalanannya. Hanya bermodal senter, nyali, kehati-hatian dan tekad yang kuat, mereka berempat sampai ke puncak dengan waktu 1/2 jam. "Sepertinya tempat ini cocok buat kita mendirikan tenda. Hanya tempat inilah yang dekat dengan air," kata Laras sambil melihat aliran air yang mengalir dari bebatuan. Tak jauh dari tempat itu, memang terlihat hutan yang dikelilingi pagar. "Mungkin hutan itu yang Pak Kades maksud," Rido bicara sambil matanya melihat ke arah hutan itu. "Iya dong, padahal hutannya nggak ada yang aneh ya. Masih sama kok sama hutan yang lain," jawab Diki. "Bener Dik, mungkin warga desa aja yang penakut. Ya mungkin di hutan itu ada ular atau hewan buas kali, makanya dipagar," kata Rido. "Hus, lu sok tahu, diem lu. Di sini lu jangan asal bicara. Jangan asal ngide lah," kata Diki mengingatkan. Iya, tapi Dik, apa nggak terlalu dekat dengan hutan itu jika kita mendirikan tenda di sini?" tanya Rido. "Nggak apa-apa kayaknya, soalnya kita kan masih berada di luar pagar hutan itu. Lagian jarak kita kan masih jauh banget ke hutan sana," Diki meyakinkan Rido. Woi, kok pada ngobrol? Cepet dong bikin tenda. Hari udah mulai sore nih," Laras dan Meli teriak-teriak. Iya. Sambil berpaling dari hutan yang sedari tadi dilihatnya, Diki dan Rido bergegas ke arah Meli dan Laras. Karena memang sinar mentari sudah mulai mengingkari bumi. Akhirnya mereka pun berbenah membuat tenda. Setelah selesai, kemudian mereka mengumpulkan kayu bakar. Meli dan Laras membuka perbekalan makanan dari tas dan menatanya di tenda agar mudah diambil saat dibutuhkan. Begitu menjelang malam, api unggun pun dinyalakan. Mereka berpasangan duduk di depan kobaran api. Diki yang memainkan gitar kecil yang dibawanya dari Semarang terus bernyanyi, memecahkan keheningan malam. Tawa canda, seru-seruan, ejekan, dan banyolan terlontar dari keempat insan yang sedang bersuka cita itu. Sesekali, rayuan gombal khas anak-anak muda terlontar dari masing-masing bibir. Sesaat, sudut mata Diki menoleh ke arah hutan yang tadi dipagar, dan sesuatu terlihat olehnya. Itu kan?" Telunjuk jari Diki menunjuk ke arah hutan itu, tanpa berkata jelas apa maksudnya. Rido, Laras dan Meli pun melihat apa yang Diki tunjuk, dan terbelalak dengan apa yang mereka lihat. Sungguh, mereka sangat kaget luar biasa. Di hutan yang berada di dalam pagar itu, terlihat banyak rumah, seperti suatu perkampungan kecil yang sangat asri.
dan bangunan-bangunan kuno berhias ornamen-ornamen kejawen. Nyala listrik menerangi setiap rumah, seperti benar-benar ada penghuninya. Tiba-tiba Rido bicara. Itu mah memang perkampungan. Mungkin tadi sore kita hanya melihat pohon-pohon besar tanpa melihat ke bawahnya ya. Sekarang terlihat. Ya karena adanya lampu listrik yang nyala, bener nggak? Iya sih, tapi kita tetap harus ingat sama ucapan Pak Kades dan petani tadi. Jawab Diki. Sudahlah, jangan terlalu dipikirin. Lagian tuh kampung emang seharusnya dipagar. Kalau nggak dipagar, nanti ada kecoak masuk. Meli nimbrung. Omongannya nggak jelas, penuh candaan. Mel, serius dong. Kita mungkin lagi berhadapan sama gaib tahu. Laras yang pendiam sedikit membentak Meli. Lagian, kalian yang dibahas itu mulu. Kita kesini kan mau seneng-seneng, bukan mau uji nyali. Mungkin itu kampung yang Mbok Yem tadi. Meli cemberut manja. Oh iya Mel, antar aku yuk. Aku gerah nih pengen mandi. Aku gak bakalan bisa tidur kalau belum mandi. Laras mengalihkan pembicaraan. Ya udah yuk, aku juga mau mandi ah. Meli dan Laras pun beranjak menuju aliran air yang lumayan deras. Kemudian mereka mandi. Diki dan Rido masih tertegun. Sesekali mata mereka melihat ke arah kampung itu. Dik, lu berani gak mendekati kampung itu? Kita lihatnya di balik pagar aja untuk cari tahu itu kampung beneran atau hanya hutan. Kata Rido. Saraf lo, enggak ah. Diki memalingkan wajahnya. Kenapa? Lu takut? Ayolah. Lagian kita kan gak masuk pagar. Kita kesini kan mau mencari hal yang baru. Jarang-jarang lo ada kesempatan buat kita untuk tahu kenapa dilarang keras masuk ke situ. Bujuk Rido bersemangat. Enggak ah. Lagian lo jangan bermain-main hal yang kayak gini doh. Kata Diki. Bukannya gua takut, tapi gua hanya ingin mematuhi peraturan yang berlaku. Kita tuh di sini hanya tamu doh. Sambungnya. Alah, bilang aja lu takut. Gua penasaran Dik. Kalau lu takut, biar gua pergi sendiri aja ah. Gua yakin bahwa tuh memang benar rumah penduduk di sini. Gak ada angker-angkernya tahu. Lu aja yang terlalu mendramatisir keadaan. Kata Rido semakin bersemangat dan keras kepala. Lu jangan terlalu kepo do. Ini bukan Jakarta tahu. Ini hutan. Ingat lu. Kata Diki. Justru di Jakarta gak ada yang kayak gini Dik. Makanya gue pengen cari tahu. Sahut Rido. Aduh capek yang ngomong sama lu. Gak ada habisnya. Terserah lu ah. Mau gimana juga. Diki pun kesal. Widih malah naik darah. Biasa aja dong. Lagian gue cuma bercanda. Gue juga sama takut kali. Kata Rido. Terserah lu ah. Yaudah gue mau mandi dulu. Nyusul cewek gue. Diki pun beranjak pergi. Tunggu gue ikut. Rido pun ikut berdiri dan lari mengejar Diki. Setelah mereka semua pada mandi, kemudian mereka kembali berkumpul di hadapan api unggun yang masih menyala. Kita masak dulu yuk buat makan malam. Kata Meli sambil melihat Laras. Ayo. Laras menganggukkan kepala dan bergegas masuk ke tenda untuk mengambil perlengkapan masak. Akhirnya mereka pun masak makanan yang mereka bawa. Membakar ayam kampung, bakar ikan, sambal saus pedas, serta makanan lainnya yang mereka bawa. Memang mereka sangat totalitas saat melakukan perjalanan kemanapun. Setelah pada matang dan siap santap, mereka pun makan bersama. Kok sudah makan malah ngantuk ya? Rido menguap. Tidur ah. Rido beranjak menuju tenda, meninggalkan ketiga temannya. Dasar SMK lu, sudah makan kabur. Beresin dong ini semua.
Diki mengerutu sambil matanya melihat Rido yang berjalan tanpa komentar. Ya udah Mel, kalau lu ngantuk tidur aja sama Laras. Kalau ada apa-apa teriak aja ya. Aku di tenda sebelah sama Rido, kata Diki kepada Meli. Iya Mel, yuk tidur ah, capek banget nih badan. Laras mengajak Meli yang lagi asik mainin kayu yang terbakar. Ayo, Meli pun berdiri. Oh ya Dik, lu tidur juga dong. Gak takut lu sendirian di luar? Laras menatap Diki. Iya bentar lagi, belum ngantuk, jawab Diki. Ya udah, aku tidur duluan ya. Selamat malam Hani, see you. Jangan malam-malam tidurnya ya, kata Laras kepada Diki. Laras dan Meli pun beranjak menuju tendanya, meninggalkan Diki yang masih mainin asap rokok yang mengepul di bibirnya. Sesekali, mata Diki melihat ke arah kampung itu. Dalam pikirannya, dia benar-benar yakin kalau tadi sore dia melihat sangat jelas sekali bahwa kampung itu hutan. Selagi dia duduk, tiba-tiba tengkuknya ada yang meniup. Serentak, Diki memegang tengkuknya dan menoleh ke belakang, tapi tak ada siapa-siapa. Pandangannya kembali tertuju ke kampung itu. Keningnya sedikit mengerut saat dia samar-samar melihat anak-anak yang lagi pada bermain. Terlihat dari kejauhan, anak-anak itu seperti bermain kelereng. Ada yang sedang bermain egrang, dan yang lain sedang bercengkrama satu sama lain. Kok bisa ya main kelereng jam segini? Ini kan hampir jam 10 malam. Aneh, kenapa orang tuanya membiarkan? Gumam Diki heran. Perlahan Diki berdiri dan tak melepas pandangannya. Entah ada tarikan apa sehingga dia seakan terhipnotis, ingin melihat lebih dekat. Langkah demi langkah terayun pelan, sedikit demi sedikit mendekati pagar yang mengelilingi kampung itu. Dan hingga sampailah Diki di balik pagar. Pandangannya pun terus memperhatikan anak-anak itu. Tiba-tiba terlihat di salah satu rumah, seorang wanita lagi asik menyisik kutu di kepala teman wanita yang satunya lagi. Layaknya ibu-ibu kampung yang lagi ngerumpi di siang hari sambil duduk di depan rumah. Astaga, kok bisa ya? Diki merasa heran. Kenapa tengah malam di kampung ini kayak waktu di siang hari? Kemudian dia dikagetkan dengan penglihatannya lagi. Dia melihat seorang kakek tua sedang mengeluarkan kambing dari kandang dan mengiringnya seakan mau pergi menggembala. Dan tepat di hadapannya juga terlihat seorang ibu-ibu sedang menyapu di halaman rumahnya dengan sapu lidi. Sesaat ibu itu berhenti menyapu. Dia terdiam. Rupanya si ibu itu merasakan kehadiran seseorang yang memperhatikannya. Serentak ibu-ibu itu menoleh ke arah Diki. Diki merasa kaget luar biasa. Muka ibu itu pucat pasi, matanya melotot tajam, dan dengan senyum yang menyeringai. Diki pun mundur beberapa langkah menjauhi pagar, kemudian membalikkan badan dan lari ke arah tenda. Begitu masuk ke dalam tenda, dia tak melihat Rido. Nafasnya masih terengah naik turun. Loh, kok Rido kemana? Do, lu kemana Do? Gumam Diki dengan panik. Kemudian Diki keluar dan masuk ke tenda Laras dan Meli. Mel, Ras, Rido gak ada, kemana ya? Tanya Diki. Aku ngantuk jawab Meli sambil matanya tetap terpejam. Mel, serius, Rido gak ada. Ras, bangun sayang, ada yang gak beres nih. Rido menghilang, kita harus cari Rido, kata Diki menegaskan. Emangnya Rido kemana? Meli dan Laras pun terbangun. Mereka bertiga pun
keluar untuk mencari Rido. Mereka lalu berteriak-teriak memanggil nama Rido. "Sayang, kamu kemana sih? Kok gak bilang-bilang?" Meli pun nangis-nangis. "Aku curiga Rido pergi ke kampung itu. Iya, Rido masuk ke hutan itu feelingku." Sambil melihat Meli dan Laras, Diki berbicara. "Kenapa kamu yakin? Kan kita udah dilarang untuk masuk ke hutan itu." Meli bertanya dengan menangis. "Entah, aku cuma curiga saja. Masalahnya, aku juga yang tak ingin tahu. Seakan ada yang hipnotis dan menarikku untuk menuju ke sana. Apalagi Rido. Saat tadi kalian mandi, dia mengajakku melihat ke balik pagar kampung itu. Dia penasaran banget, tapi aku menolak," tutur Diki. "Kok dia nekat sih, Dik? Kan sudah tahu ada larangan masuk ke sana. Masih mau tahu aja. Kepo amat sih, Bebek." Meli nangis lagi. "Ya udah yuk, kita lihat ke sana aja. Mumpung belum lama, kita jangan buang waktu," ajak Diki. Akhirnya, mereka bertiga berjalan setengah lari ke arah pagar kampung itu. Sesampainya di sana, mata Meli, Laras, dan Diki terbelalak. Memang benar, Rido lagi berjalan menuju pintu pagar itu. Namun anehnya, mata Rido terpejam dan kepalanya sedikit miring, seakan masih tertidur lelap. "Rido, berhenti, jangan masuk, sadar Do!" teriak Diki. Namun sayang sekali, Diki tak mampu menahan Rido yang membuka pagar itu dan masuk. "Beb, jangan, berbahaya tahu!" Meli teriak. Nafasnya terengah kecapean karena lari mengejar Rido. Namun mereka bertiga terhenti di depan pintu pagar karena Rido terlanjur masuk. Gimana nih? Aku gak mau terjadi apa-apa sama Rido." Meli bertanya cemas. "Tenang dulu, Mel. Siapa tahu Rido keluar lagi. Kita tunggu di sini aja," jawab Diki menenangkan. Sudah 1 jam berlalu, namun Rido tak kunjung keluar. "Aku gak mungkin diam kayak gini, Dik. Aku takut jika terjadi apa-apa sama Rido. Aku akan melakukan apapun buat dia. Sudah 1 jam lewat, Rido gak balik. Kalau begini, mau gak mau aku harus masuk menyusulnya," kata Meli. "Mel, lu harus tenang." Diki berdiri dan menghalangi Meli yang hampir saja lari masuk pintu pagar. "Lu cemas, sama. Kita juga cemas. Walau bagaimanapun Rido teman baikku juga. Kamu harus tenang. Kita akan cari pertolongan ke warga desa," kata Diki untuk menenangkan Meli. "Kapan, Dik? Lama tahu. Dari sini ke desa kan jauh," tanya Meli. "Iya, Mel. Tapi kalau lu masuk juga, belum tentu kan lu bisa menolong Rido. Ingat, Mel, yang kita hadapi adalah hal gaib. Hanya orang yang bikin pagar ini yang tahu harus bagaimana. Percayalah sama aku," Diki menegaskan. Serentak, Meli mendorong Diki hingga Diki terjatuh. "Nggak, aku harus masuk. Apapun yang terjadi, aku nggak peduli. Kalau lu mau cari pertolongan, pergi sana. Itu juga kalau lu peduli sama aku dan Rido." Meli kemudian lari dan masuk ke pintu pagar yang masih terbuka. "Meli!" Laras teriak. "Lu jangan nekat, Mel!" Laras nangis sambil tangannya membangunkan Diki yang terjatuh. "Kenapa jadi kayak gini, Dik? Aku takut mereka kenapa-napa." Laras berkata dengan cemas. "Kamu harus tenang, Ras. Sebaiknya kita segera pergi cari pertolongan warga desa. Kita akan temui kuncen yang membuat pagar ini," tegas Diki. "Ini kita udah di puncak, Diki. Lu gak inget kita jalan dari pagi hingga sore tuh berapa jam? Ingat, kita udah di puncak," bentak Laras. "Ayo Ras, kita pergi.
gak ada waktu lagi. Nanti di Mbokyem kita bisa minta bantuan. Tangan Diki pun memegang erat tangan Laras. Kemudian mereka lari terburu-buru kembali ke tenda untuk membawa senter. Dan mereka pun langsung turun gunung. Halo para pendengar, saksikan part selanjutnya dari kisah Kampung Gaib ya. Baiklah, jika para pendengar suka dengan kisah ini, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan bagi para pendengar yang mau kisahnya dibawakan, silahkan kirimkan ceritanya ke email swarna.lokaya@gmail.com. Baiklah, cukup sekian kisah horor kali ini. Semoga para pendengar beserta keluarga sehat selalu. Dan sampai bertemu lagi dengan kisah horor berikutnya. Tentu saja di kanal Swarna Lokaya. Bye.